Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan memberikan sebuah pidato yang berjudul Akhlakul Karimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan dan puja dan puji syukur kita atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dialah kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya tak lupa kita mengirimkan sholawat serta salam untuk baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat dialah kita terhindar dari zaman jahiliyah yang penuh kegelapan, kebodohan, menuju zaman Islamnya yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja, di sini saya akan memberikan sebuah kultum yang berjudul Akhlakul Karimah. Saya sebagai pemuda merasa prihatin dengan maraknya tawuran antar pelajar, merebaknya pemakaian narkoba di kalangan remaja, maraknya pengguna rokok yang masih berstatus pelajar, pergaulan bebas di antara remaja, dan beberapa tindak kejahatan yang melibatkan remaja. Bukankah pemuda itu adalah generasi harapan bangsa? Remaja diharapkan menjadi pemimpin yang akan membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsanya. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu, teman-teman untuk membangun generasi muda yang berakhlakul karimah dengan hati yang ikhlas. Hadirin, kenapa akhlak mulia? Karena pada kenyataan akhlak yang mulia adalah kunci dari segala ranah kehebatan pemuda. Pemuda pintar, kalau tak berakhlak mulia, hancurlah negeri ini. Pemuda cerdas, berprestasi, kalau tak berakhlak mulia, hancurlah negeri ini. Betul atau tidak? Betul. Oleh sebab itu, fondasi yang paling tepat untuk membangun negeri ini adalah akhlak mulia. Lalu, apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah seluruh perilaku umat manusia yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Akhlak mulia berarti adab sopan santun yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah kepada seluruh umat manusia ketika beliau masih hidup. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa untuk memiliki akhlak yang mulia, kita harus mencontoh, meneladani Nabi Muhammad SAW. Dalam tiap aspek kehidupan, kita harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman kita dalam mengarungi kehidupan. Para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan pertiwi, mari kita berkaca sebagaimana adab dan kita dalam bergaul, bagaimana sopan santun kita terhadap orang tua, bagaimana sopan santun kita terhadap para pencetak anak negeri ini. Sudah sesuai dengan ajaran yang dibawa Rasulullah kah? Mari kita lihat fenomena generasi masa kini. Di zaman sekarang ini, untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Butuh perjuangan dan tekad yang kuat lebih dengan perkembangan zaman yang semakin menyesatkan. Perkembangan zaman tak luput dari merosotnya akhlak para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, adanya televisi sebagai wujud dari perkembangan zaman malah menyuguhkan tontonan-tontonan yang mengajarkan pacaran, perkelahian, dan lain sebagai yang wajar mudratnya. Adanya internet sebagai wujud modernisasi malah menjerumus kita untuk terlena, berlama-lama berselancar di media sosial yang pada akhirnya membuat kita lupa untuk belajar. Lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenyataannya, tak sedikit pemuda-pemudi Indonesia yang berpengaruh dengan tontonan-tontonan yang ada, tak sedikit pemuda-pemudi Indonesia tersandung kasus gara-gara sosial media. Hadirin, itulah gambaran generasi pemuda masa kini. Oleh sebab itu, sebagai pemudi yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini, sebagai pemudi yang menginginkan kemuliaan diri, saya mengajak para putri pertiwi, para putra negeri ini, mari kita bangun bangsa ini dengan akhlak yang mulia. Untuk kehidupan yang mulia, hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai generasi
Rabbani diantaranya itu tidak pacaran. Pacaran seolah-olah menjadi tren tersendiri di kalangan pemuda-pemudi. Nauzubillah min zalim. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 32 Allah berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Wala taqrabuz zina. Dalam ayat tersebut sudah jelas Allah melarang kita untuk mendekati zina. Dan yang namanya pacaran itu adalah pintu menuju zina. Oleh sebab itu, kalau kamu pemuda cerdas, katakan tidak pacaran. Mari kita isi masa muda ini dengan hal yang positif untuk meraih prestasi. Mari kita ciptakan ide-ide cemerlang untuk kemajuan bangsa. Dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Salah satu cermin akhlak yang mulia adalah berbakti kepada orang tua. Allah pun memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Sebagaimana ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka orang tua. Dan yang ketiga, menghormati dan menghargai guru. Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa berusaha menuntut ilmu. Dalam pencarian ilmu tidak terlepas dari peran seorang guru. Hormatilah dan hargailah gurumu agar berkah ilmu yang kita dapat, agar lapang hatinya untuk senantiasa mendoakan kebahagiaan bagi kita. Utlubul ilma Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim. Dan keempat, bersikap sopan dan santun dalam pergaulan agar damai negeri ini. Dan yang kelima, mungkin itu saja pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.